Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzahirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Tobi, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai posisi sholat. Sebelumnya mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwa sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap harinya itu terdiri atas 17 rakaat. Dan setiap rakaat itu memiliki 5 posisi utama. Berikut ini kita akan membahas mengenai posisi-posisi sholat tersebut, dan kita akan mulai dari posisi sholat yang pertama. Posisi sholat yang pertama dinamakan dengan takbiratul ihram. Adapun pada posisi ini ada beberapa rangkaian gerakan, yaitu yang pertama berdiri tegak lurus menghadap kiblat, kemudian yang kedua mengucapkan takbir sembari mengangkat kedua belah tangan hingga ke telinga, dan yang terakhir adalah meletakkan kedua tangan di atas perut menutup pusat. Sahabat Tobi, posisi sholat satu ini merupakan hakikat dari keilmuan Nabiullah Adam alaihissalam. Pada urutan hari dalam 7 hari, maka posisi satu ini berada pada hari Ahad atau hari Minggu. Adapun sholatnya adalah sholat subuh yang terdiri atas 2 rakaat. Nah, di dalam Al-Quran, posisi sholat satu ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat ke-7 poin yang ketiga. Waladhdallin. Sahabat Tobi, demikian pembahasan singkat mengenai posisi sholat satu. Kita akan melanjutkan dengan posisi sholat kedua, 3, 4, dan seterusnya pada kesempatan berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Taubi, kembali kita bertemu pada pembahasan lanjutan mengenai posisi sholat, yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai posisi sholat yang kedua. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, nah itu terdiri dari 17 rakaat, di mana setiap rakaatnya memiliki 5 posisi utama. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas mengenai posisi sholat yang kedua. Baik, posisi sholat yang kedua dinamakan dengan ruku'. Adapun beberapa rangkaian gerakan pada posisi sholat kedua ini, yaitu mengucapkan takbir sembari mengangkat tangan, kemudian yang kedua membungkukkan badan, dan yang terakhir meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut kaki. Sahabat Tobi, posisi sholat yang kedua ini
adalah merupakan hakikat dari keilmuan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam urutan hari-hari. Maka posisi sholat dua ini berada pada hari Senin, dan sholatnya adalah sholat zuhur yang terdiri atas 4 rakaat. Adapun di dalam Al-Quran, posisi ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat ke-7 poin yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Ya, demikian sahabat Tobi pembahasan mengenai posisi sholat yang kedua ini. Untuk nanti akan kita teruskan pada pembahasan posisi sholat yang ketiga berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Tobi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai posisi sholat yang ketiga. Sebelumnya mari sama-sama kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa sholat 5 waktu yang menjadi ibadah wajib yang kita lakukan itu terdiri atas 17 rakaat, di mana tiap rakaatnya memiliki 5 posisi. Nah, untuk posisi sholat yang ketiga berikut ini kita akan membahasnya satu persatu. Baik, posisi sholat yang ketiga ini dinamakan atau namanya disebut dengan i'tidal. Adapun gerakan atau rangkaian gerakan dalam i'tidal, yaitu yang pertama bangkit dari ruku dengan mengangkat tangan sembari mengucapkan lafaz samiallahu liman hamidah. Kemudian gerakan yang kedua adalah berdiri tegak lurus menghadap kiblat sebagaimana yang kita lakukan pada posisi sholat yang pertama. Nah, posisi sholat yang ketiga ini adalah hakikat atau merupakan rahasia keilmuan dari Nabiullah Musa alaihissalam, di mana di dalam urutan hari-hari yang kita lalui dalam satu minggu berada pada hari Selasa. Kemudian sholatnya adalah sholat asar 4 rakaat. Sahabat Tobi, di dalam Al-Quran posisi sholat yang ketiga ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat ke-7 poin yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini tentunya merupakan reminder atau pengingat tentang kesesatan atau sesatnya manusia. Demikian sahabat Tobi ulasan singkat mengenai posisi sholat yang ketiga ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk membahas posisi sholat yang keempat dan kelima. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tobi, kembali kita pada pembahasan mengenai posisi sholat
Sebagaimana yang sudah kita ulas pada kesempatan sebelumnya mengenai posisi sholat 1, 2, dan 3, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan posisi sholat yang berikutnya, yaitu posisi sholat yang keempat. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, dalam pelaksanaan sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, yang terdiri atas 17 rakaat, di mana setiap rakaatnya itu memiliki 5 posisi utama. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas posisi yang keempat, yaitu posisi yang dinamakan dengan sujud. Lantas apa gerakan-gerakannya? Gerakan dari posisi ini yang pertama adalah mengucapkan takbir, kemudian tangan langsung bergerak turun ke tempat sujud. Kemudian gerakan yang kedua, kedua kaki, dalam hal ini lutut, menyentuh tanah atau lantai. Yang ketiga, kedua telapak tangan menyentuh tanah atau lantai. Dan yang terakhir, wajah, dalam hal ini kening dan hidung, menyentuh tanah atau lantai. Sahabat Tobi, posisi yang keempat ini adalah merupakan hakikat keilmuan dari Nabi Isa alaihissalam, di mana dalam urutan hari-hari yang 7 hari, termasuk dia di dalam hari Rabu, dan sholatnya adalah sholat maghrib 3 rakaat. Adapun di dalam Al-Quran, posisi sholat yang keempat ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Demikian sahabat Tobi, ulasan singkat mengenai posisi sholat yang keempat. Kita akan lanjutkan pada posisi sholat yang terakhir, yaitu posisi sholat yang kelima pada kesempatan berikutnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Tobi, kembali kita bertemu pada kesempatan dan pembahasan mengenai posisi sholat. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan berikutnya mengenai posisi sholat 1, 2, 3, dan 4, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan posisi sholat yang terakhir, yaitu posisi sholat yang kelima. Namun seperti biasa, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tobi, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam pelaksanaan sholat 5 kali dalam sehari semalam yang terdiri atas 17 rakaat, maka di dalam setiap rakaatnya itu terdapat 5 posisi utama. Dan kali ini kita akan membahas atau mengulas mengenai posisi sholat yang terakhir, yang kelima. Sahabat Tobi, posisi sholat kelima atau yang terakhir ini disebut dengan duduk iftirashi dan duduk tawaruk. Adapun gerakannya yang pertama adalah mengucapkan takbir, bangkit dari sujud dan duduk. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha kaki. Nah, di dalam posisi duduk iftirashi, posisi tapak kaki kiri itu berada di bagian dalam dan kaki kanan berada pada bagian luar. Sedangkan pada posisi duduk tawaruk, tapak kaki kiri berada di bagian dalam dan kaki kanan di bagian luar dengan posisi tegak dan ditekuk. Kemudian ditutup dengan salam penutup.
Sahabat Tobi, posisi sholat yang kelima ini adalah hakikat dari keilmuan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana harinya adalah hari Kamis dengan sholatnya sholat Isya dengan jumlah rakaat 4 rakaat. Dan di dalam Al-Quran posisi sholat ini berkenaan dengan surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, demikianlah sahabat Tobi ulasan singkat mengenai posisi sholat yang kelima atau posisi sholat yang terakhir ini. Berarti kita sudah menyelesaikan semua posisi sholat 1 sampai 5. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.